Nah, untuk pembuatan frame sepeda, kita masuk ke statik struktural, kita seret ke project tematik, kita tunggu, kita pilih engineering data, kemudian kita bisa melihat untuk material yang akan kita gunakan seperti structural steel. Untuk materialnya, kemudian kita bisa menambahkan di bawahnya material baru, kita buat material karbon. Nah, jika sudah, kita kembali ke project, kita ke geometri, kita ke new design modeler. Kita bisa ganti dulu namanya menjadi frame sepeda agar memudahkan kita untuk mengetahui apa yang sedang kita buat. Nah, jika sudah masuk ke tampilan modeler, kita bisa memilih dari create, teman-teman. Kita bisa pilih create dulu untuk membuat poin-poin yang akan kita gunakan dalam bentuk sepeda. Nah, kita masuk ke poin, kita rubah definitionnya menjadi manual input, dan untuk koordinat X-nya kita rubah menjadi 0,02, dan untuk koordinat Y-nya menjadi 0,4506. Nah, langsung saja kita generate. Nah, kemudian kita kembali ke create, kita buat poin kedua dengan merubah definitionnya menjadi manual input. Kita rubah koordinat X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0,3576. Langsung saja kita generate. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi poin dan kita rubah definitionnya menjadi manual input, dan kemudian kita bisa merubah koordinat X-nya menjadi 0,54 dan untuk koordinat Y-nya 0,425. Nah, kemudian kita generate. Kita buat selanjutnya poin keempat, kita rubah menjadi manual input, kita rubah koordinat X-nya menjadi 0,428, kemudian kita langsung generate. Kita ke create lagi untuk membuat poin kelima, kita rubah lagi, untuk merubahnya, untuk koordinat X-nya kita ganti ke 0,728, dan untuk koordinat Y-nya sendiri kita rubah menjadi 0,053, dan untuk koordinat Z-nya kita merubah 0,05. Kemudian kita buat lagi selanjutnya untuk poin yang ke-6. Nah, untuk poin ke-6 masih sama caranya, kita merubah manual input. Kemudian untuk koordinat X-nya kita rubah menjadi 0,728, dan untuk koordinat koordinat Y-nya 0,053, dan koordinat Z-nya kita rubah menjadi minus 0,05, dan kemudian kita generatekan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat objek yang kita buat dari perubahan koordinat-koordinat. Dia akan membentuk titik-titik yang terletak pada koordinat yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya kita bisa ke konsep, kita ke line from point. Nah, fungsinya di sini kita bisa menambahkan garis dari koordinat-koordinat yang telah kita buat. Kemudian kita bisa generate, kemudian kita ke konsep, ke tool lagi, kita buat, kita apply-kan, kemudian kita generate. Kita ke konsep, kita ke sama caranya, untuk kemudian kita apply, kita generate, kemudian konsep lagi, kita align, terus kita apply, kita generate. Kemudian
kita tarik lagi dari tengah ke bawah, kita apply, kemudian jangan lupa kita ganti ke add material, kemudian kita generate, kemudian kita penambahan garis lagi dari bawah ke atas, kita apply, kemudian kita rubah add material menjadi add frozen, kita apply, baru kita ke generate. Kemudian kita tarik lagi dari tengah ke belakang lagi, kita apply-kan. Jangan lupa merubah menjadi add frozen, kemudian bisa kita generate kembali. Nah, di sini sudah nampak bahwa dari titik koordinat kita menarik-narik untuk struktural besi yang akan kita buat nantinya. Kita apply-kan, kita generate. Nah, kita bisa melihat. Kemudian kita ke konsep, kita masuk ke cross section, kita memilih group tube, circle tube, kita ganti nama sketchnya menjadi large tube. Kemudian untuk dimensionnya, untuk RI-nya menjadi 0,008. Kemudian untuk dimension RO-nya menjadi 0,01. Kemudian kita kembali ke konsep, kita ke cross section, kita ke circle tube-nya, kita rubah menjadi small tube. Kemudian dimensinya kita rubah yang untuk R1-nya, untuk R1-nya 0,004. Kemudian untuk R0-nya 0,005. Nah, kita sudah mempunyai dua cross section. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bentuk yang akan kita buat. Kemudian kita coba mengecek dari setiap body. Kita cross section, kita pilih yang right tube, kita line, kita small tube, kita line lagi, kita pilih small tube, terus kemudian kita pilih yang line body, kemudian kita ganti lagi menjadi small tube, dan yang terakhir kita menggantinya menjadi small tube lagi. Nah, kita cek apakah semua sudah terganti dengan sesuai. Oke. Kemudian kita masuk ke view, kita masuk ke kita bisa melihat bahwa cross stitch animation-nya sudah terpasang. Nah, kita bisa memilih untuk semua part atau 5 body yang kita buat menjadi form. Kemudian kita part dari semua rangkaian. Kemudian kita kembali lagi ke project, kita kembali ke model. Nah, di sini kita tunggu sampai jendela model terbuka. Jangan lupa kita generate dulu. Nah, kita lihat. Part. Nah, kita generate dulu. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sampai modelnya terbuka, kemudian kita refresh dulu. Kemudian coba lagi kita update.
kita bisa lihat kembali ke engineering data, kita bisa melihat bahwa karbon dan structural steel kita masukkan. Kita coba untuk mendelete dari material karbon, kemudian kita coba lagi untuk masuk ke jendela model. Nah, dia sudah tercentang untuk engineering data dan geometrinya. Kita tunggu untuk masuk ke tahap pemodelan. Kita tunggu di bagian kiri bawah. Starting mechanical sedang dilakukan. Nah, begini jika kita sudah masuk ke tampilan model. Nah, kemudian kita tunggu sebentar teman-teman sampai jendela terbuka dengan sempurna. Kita melihat overall progress-nya. Nah, di sini dia akan langsung masuk ke bagian modelnya. Nah, kita ke geometry import, kita coba geometry import, kita cek partnya geometry dan display. Coba kita langsung ke cross section. Kita material, kita pilih carbon fiber untuk bahan yang kita gunakan. Kemudian kita bisa ke mesh, kita coba mesh. Nah, di sini fungsi dari mesh, kita mengetahui pembebanan apa saja yang terjadi di kerangka sepeda yang sedang kita buat. Kemudian kita ke insert, kita ke sizing, kita akan mengatur perletakan pembebanannya. Kita pilih yang untuk edge atau untuk bagian samping depan, dan untuk bagian samping dari yang material yang kita pakai, kita apply-kan. Kemudian kita ke static struktural. Kemudian kita ganti dulu ke elemen number of division. Kita ke geometri, kita apply-kan. Kemudian kita lihat, kita ke home, kita ke static struktural, teman-teman, kita ke insert untuk static strukturalnya, kemudian ke fix support. Nah, kita milih untuk yang bagian tiap ujung dari material sepeda, kita apply. Kemudian kita static struktural kembali, kita ke insert, kita pilih displacement, kemudian kemudian kita akan memasukkan komponen dari sumbu X, Y, dan Z jadi 0. Teman-teman agak lagging karena aplikasi ANSYS membutuhkan perangkat yang optimal. Kemudian kita apply. Kemudian kita kembali static struktural, kita ke insert, kita ke pembebanan atau force, kita ganti dulu menjadi kita ganti vektor menjadi komponen. Nah, kemudian untuk komponen X nya atau pembebanan dari sumbu X, kita kasihnya dengan minus 700, dan jangan lupa kita apply. Nah, bisa dilihat bahwa pembebanan masih mengarah ke tengah. Kemudian sumbu X, sumbu Y kita rubah menjadi minus 700.
kita apply. Nah, bisa dilihat bahwa pembebanan sudah mengarah ke bawah. Kemudian kita force, kita komponen, kita ke Y-nya kita rubah menjadi 150, kita apply. Nah, ini untuk pembebanan dari bawah menuju ke atas. Kemudian strukturalnya ke solve, ke find fix support, ke force. Nah, kita ke solution, kita bisa melihat kita mau menambahkan solution untuk kita melihat dari hasil pembebanan yang kita beri. Nah, kemudian kita ke solution, kita ke insert, kita ke beam tool, kemudian kita pilih, kemudian kita ke insert, beam tool, kemudian kita ke deformation, ke total. Nah, di sini beam toolnya kita lihat dulu, kita insert ke beam tool kembali, ke deformation, ke directional. Kemudian untuk z-axis orientasinya kita rubah ke koordinat Y. Kemudian untuk bintungnya kita solve-kan. Kemudian bisa dilihat bahwa ada pembebanan yang terjadi dari bawah, dari atas menuju ke bawah. Dapat dilihat warna merah memiliki tingkat pembebanan yang sangat berat atau titik tumpuannya di situ. Kemudian untuk warna biru dia tidak terlalu terkena pembebanan. Nah, untuk di bagian tengahnya bisa dilihat bahwa tekanan terjadi didorong ke bawah akan